Terima kasih Anda masih menyaksikan Sergap. Pemirsa, ratusan orang berkerumun mengikuti senam massal di Kembangan, Jakarta Barat. Penyelenggara ternyata pernah menggelar acara yang sama tahun lalu. Video amatir senam massal yang diikuti ratusan peserta di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Lebih dari 200 peserta senam dengan jarak berdekatan, melakukan senam bahkan beberapa melepas masker. Penyelenggara berdalih nekat menggelar senam karena PPKM di Jakarta telah turun menjadi level 3. Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya larangan untuk berolahraga beramai-ramai di ruang publik. Jadi mereka mungkin sudah jenuh di rumah, ayolah udah dilonggarkan PPKM-nya, kita mulai saja gitu. Jadi saya atas inisiatif sendiri. Pada saat itu Ibu tahu nggak kalau misalnya sebenarnya aturannya hanya boleh di fasilitas olahraga dan 50% gitu? Saya belum tahu. Oh belum tahu. Oke. Dari data Satpol PP, kejadian ini ternyata telah terjadi 2 kali. Penyelenggara yakni pemilik sanggar senam ternyata pernah melanggar dan memicu kerumunan yang sama 1 tahun lalu. Dulu juga di September kasusnya sama viralnya, pelakunya juga sama, Bu Pungki dari sanggar Bu Pungki, pesertanya juga sama, model-modelnya juga sama. Dan beliau memiliki persepsi sendiri bahwa seolah-olah sudah bisa gitu. Dan beliau tidak mengetahui kalau yang bisa itu adalah di fasilitas olahraga, bukan di jalanan. Gitu. Kalau ini kan di jalanan ya. Pelaku dikenakan denda dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita muda di hotel di Cilandak, Jakarta Selatan terungkap. Korban dibunuh teman kencannya yang kesal lantaran diejek bau badan. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. AA, pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan tanpa busana di kamar mandi hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu, ditangkap polisi. Dari penyelidikan dan olah TKP serta bukti rekaman CCTV, pelaku dibekuk dalam pelariannya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada dini hari. Dari pemeriksaan, pelaku mengenal korban LD dari media sosial. Pembunuhan dilakukannya karena AA kesal, LD menyebutnya jorok dan bau badan. Di mana dia cara membunuhnya atau cara mematikan atau melumpuhkan korban yaitu dengan cara dicekik. Ya. Adapun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau ya, dan kotor. Korban LD ditemukan tewas di dalam kamar mandi hotel di tempatnya menginap. Hasil otopsi pada tubuh korban didapati sejumlah luka memar. Akibat perbuatannya, pelaku AA dijerat KUHP pasal tentang pembunuhan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, kerap dianiaya seorang guru SD di Rokan Hulu Riau membunuh suaminya sendiri. Sang suami juga mengancam akan membunuhnya jika dilaporkan ke polisi. Petugas mengevakuasi jasad Bastian yang tewas bersimbah darah di kamar tidurnya, Dusun Kasikan, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Korban tewas dengan luka tusukan parang di bagian punggung. Pelakunya adalah MS, istrinya sendiri. Wanita 40 tahun yang berprofesi guru SD ini sudah lama sakit hati karena sering dipukuli dan dituduh berselingkuh. Bahkan, korbanlah yang membeli parang digunakan mengancam untuk membunuh dan memotong kaki wanita yang telah 18 tahun dinikahinya. Sebelum kejadian, keduanya sempat pergi ke sekolah tempat pelaku bekerja dan terjadi cekcok di sana. Kekesalan pelaku memuncak hingga saat korban tertidur, pelaku menganiaya ayah dari 3 anaknya hingga tewas. Si pelaku mengambil parang yang telah disiapkan suami itu yang telah terletak di kamar. Karena dia sudah sakit hati. Tersangka kenapa tidak melaporkan? Karena kalau dia melaporkan, sudah diancam
pernah dia mau melaporkan ke polisi. Apabila dilaporkan ke polisi, pengakuan dari si istri ini paling dia masuk penjara hanya beberapa bulan. Setelah dia keluar dari penjara, dan si korban ini akan membunuh si istri ini dan akan membakar rumahnya. Itu ancamannya. Pelaku pun terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Rokan Hulu Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dijamret suaminya sendiri saat akan menyetorkan uang perusahaan ke kantor bank di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku merampas uang 105 juta rupiah dari tas yang dibawa istrinya karena kecanduan judi online. Polisi menyeberang ke kawasan wisata Barelang setelah menerima laporan dari Susanti, seorang kasir sebuah perusahaan di Batu Ampar, Batam, yang mengaku tas miliknya berisi uang dirampas dua pria pengendara motor. Polisi mengamankan Edi Ang dan Henry yang sedang beristirahat di sebuah penginapan. Namun polisi tak menyangka Edi Ang merupakan suami dari Susanti, wanita yang menjadi korban perampasan tas. Dalam pemeriksaan di kantor polisi akhirnya terungkap perampasan tas berisi uang 105 juta rupiah milik perusahaan yang akan disetor ke kantor bank ini ternyata sandiwara pasangan suami istri Edi Ang dan Santi. Keduanya mengakui Edi Ang yang kecanduan judi online merampas uang setelah bersekongkol dengan istrinya Susanti. Istri saya sendiri. Duit istrimu? Di kantor istri saya. Hah? Di kantor istri saya, Bu. Di kantor istrimu. Terus apa sandiwara yang kalian buat? Pura-pura dijamret. Kenapa ada keinginan seperti itu? Karena kami banyak hutang, Bu, kayak tanggungan. Kenapa bisa banyak utang? Ada sebagian main judi online, Bu. Judi? Ya. Istrimu main judi juga? Gak ada, Bu. Hah? Saya kurang tahu, Bu, kalau istri saya, Bu. Kau yang ngajak istrimu berbuat kayak gini atau istrimu yang ngajakmu? Saya ngajak, Bu. Hasil penyelidikan polisi, Henry yang terlibat dalam perampasan tas merupakan teman main Edi Ang. Para pelaku setelah merampas tas menukar uang rupiah ke uang dolar Singapura. Edi merupakan koki di sebuah rumah makan di Kota Batam. Suami istri ini sudah bekerja sama untuk menggelapkan uang perusahaan. Jadi si istri ini ternyata bekerja di salah satu perusahaan PT, itu biasanya dia membawa gaji karyawan. Gaji karyawan disetorkan ke salah satu bank untuk dialirkan untuk gaji karyawan. Itu sekitar 105 juta. Tetapi pengakuan di tengah jalan, pengakuan istrinya bahwa yang bersangkutan dijamret oleh orang tak dikenal. Para tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dengan barang bukti uang dolar Singapura hasil kejahatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Korban dugaan perundungan dan pelecehan seksual jalani pemeriksaan psikis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibat kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami sejak 6 tahun lalu, korban mengalami trauma berat. MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia KPI, korban dugaan perundungan dan pelecehan seksual, menjalani tes psikis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya akan diketahui 14 hari ke depan dan menjadi alat bukti dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan, MS mendapatkan 12 pertanyaan. Kondisi MS masih trauma hingga mengalami gangguan pencernaan. Klien kami masih mengalami gangguan psikis dan tidak konsentrasi dan gangguan pencernaan akibat dari apa yang dialami selama bertahun-tahun di lingkungan dari KPI. Jadi untuk itu kami bersedia datang atas undangan dan panggilan dari Polres Jakarta Pusat. Kiranya nanti kami akan menjalani proses pemeriksaan secara psikis. Kuasa hukum MS menyebutkan kasus ini pernah diselesaikan secara internal di KPI dengan memisahkan ruang kerja korban dan pelaku, namun tak ada perubahan. Kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS diduga terjadi sejak 6 tahun lalu. Korban mengaku berulang kali melapor ke polisi dan Komnas HAM namun tidak ada kejelasan. Hingga akhirnya pengakuan MS viral di media sosial, MS kembali melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat.
Polres Jakarta Pusat mengeluarkan BAP atas laporan MS yang mengaku mendapat perundungan dan pelecehan seksual dari rekan kerjanya sesama pegawai KPI. Secara kooperatif, Polres Metro Jakarta Pusat kemudian mendatangi yang bersangkutan tadi malam. Saudara MSA ini untuk membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Pusat. Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah menegaskan jika kelima pegawai KPI terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian kerja. Akan ada penonaktifan dari yang bersangkutan. Jadi statusnya nonaktif, belum kemudian kita bisa mengambil keputusan pemecatan ataupun nonaktif secara permanen, begitu tidak begitu. Sebelumnya, Polres Pusat telah memeriksa sopir yang bekerja di KPI sebagai saksi. Penyidik juga akan memeriksa 5 pegawai KPI terduga pelaku perundungan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya karena merasa kesal, seorang ayah di Jambi tega aniaya anak kandungnya sendiri. Korban dipukul, bahkan sampai dilempar ke sungai. Aksi penganiayaan seorang ayah pada anaknya yang berusia 6 tahun ini terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, direkam warga. Ironis, pelaku F, 37 tahun, tega memukul anaknya, bahkan sampai melemparnya ke pinggir sungai. Pelaku F langsung ditangkap petugas usai kejadian. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku tega menganiaya anaknya hanya karena kesal. Aksi pelaku ini sempat viral di media sosial. Warga menyebut aksi pelaku sudah kerap dilakukan pada anaknya. Motifnya nanti mungkin perlu pendalaman, karena kita tidak tahu. Karena informasi bahwa yang bersangkutannya sudah berulang kali melakukan. Apakah dia memang ada gangguan jiwa, ataukah memang yang lainnya, kita perlu pendalaman lebih lanjut. Tapi yang bersangkutan sekarang sudah diambil keterangannya oleh penyidik. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui pasti latar belakang dari aksi penganiayaan ini. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rostra melaporkan. Pemirsa, pencuri ini menggunakan kain putih menyerupai pocong saat beraksi. Diduga pelaku hendak menakuti korbannya jika terpergok. Aksi pelaku terekam CCTV. Terekam CCTV, pencuri ini beraksi menggunakan kain putih menyerupai pocong. Pelaku mengendap-endap memasuki area dapur sebuah kafe di Jalan M. Abbas, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tanpa ragu, pelaku memanjat jendela dapur dan menggasak tabung gas 3 kg serta 2 buah lampu. Korban tidak mengenali pelaku. Namun, diduga pelaku sengaja menyerupai pocong untuk menakuti korban jika aksinya terpergok. Tersamping rumah, Bang. Dia memakai kain putih itu kayak pocong. Gitu. Dia jalan terus ke belakang tempat saya pembuatan minum. Dia ngambil sejenis kayu bekas salak. Diambilnya untuk dia memanjat ke dalam tempatan saya buat minum, Bang. Apa yang diambilnya, Bang? Yang diambilnya 2 buah bola lampu sama gas 3 kilo, Bang. Kasus ini dilaporkan ke Mapolres Tanjung Balai dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Belasan santri di pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah dianiaya oleh oknum pengajar. Video penganiayaan viral di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.